أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun wa qad aflahal muttaqun kama qala rabbukum fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa qala nabiyyukum fi hadisi ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari pada kesempatan siang hari di hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat kesehatan dan nikmat imannya kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah salat Jumat. Salat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang berusaha untuk meneladani apa yang telah beliau tuntunkan kepada kita. Salah satunya adalah senantiasa kita berusaha menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang hayat sampai ajal menjemput kita, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wafat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa. Jamaah rahimakumullah, salah satu tantangan dari pembangunan sebuah bangsa adalah masalah korupsi itu sendiri. Korupsi yang tinggi itu bisa menggerus, terutama terkait dengan biaya pembangunan yang bisa jadi kemungkinan besar tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat atau rakyat sebuah bangsa tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan kebanyakan orang melakukan tindak korupsi itu sendiri? Meskipun kita tahu korupsi itu tidak mengenal apakah yang melakukan itu beragama atau tidak. Tapi terkait dengan pelaku korupsi atau koruptor yang menganut dan meyakini agama tertentu, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah agama itu bisa menjadi benteng, menjadi nasihat yang bisa menjadikan orang menjauhi hal-hal yang terkait dengan korupsi itu sendiri? Maka kalau kita melihat tingkat korupsi di negara-negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam, itu termasuk tingkatannya atau kategorinya tinggi. Seperti yang survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga transparansi internasional, dari sekitar 57 negara anggota konferensi Islam atau negara-negara mayoritas Islam, itu yang berada di level korupsinya itu rendah itu hanya 3.
sedang kebanyakan adalah negara-negara di Eropa dan di Amerika. Ketiga negara itu adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Sedang Indonesia dari 180 negara di dunia ini menduduki peringkat ke-99 pada tahun 2024 dengan skor korupsinya 37/100. Jadi semakin tinggi skornya, ya, menunjukkan bahwasanya suatu negara itu tingkat korupsinya rendah. Pada tahun 2024 tercatat ada 364 kasus korupsi di Indonesia dengan hampir 880 tersangka, dan potensi kerugian negara itu mencapai hampir 280 triliun. Maka kemudian muncul pertanyaan lagi gitu ya. Bagaimana bisa negara yang mayoritas muslim, hampir 230 juta dari 280 juta penduduk Indonesia itu adalah muslim, itu kok bisa tingkat korupsinya tinggi? Apakah agama Islam yang diyakini itu tidak memberikan dampak menjadikan seorang muslim itu tidak korupsi? Ini adalah pertanyaan penting kita. Maka perlu kita melihat ajaran yang sebenarnya dari Islam ketika memandang masalah korupsi ini. Secara umum kalau kita melihat dan mengecek di dalam Al-Quran, tidak ada kata korupsi muncul, tetapi banyak sekali istilah-istilah yang sepadan dengan kata korupsi yang sekarang kita pahami, yaitu penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, jabatan untuk kepentingan pribadi. Pertama, dalam Al-Quran kata korupsi itu diistilahkan dengan kata ghulul. Ini sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makana linabiyyin ayyagul wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun." Artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan membawa harta rampasan atau hasil korupsinya itu, ya, dengan, kalau di dalam hadis Nabi itu, dikalungkan di lehernya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap-tiap diri itu akan mendapatkan pembalasan apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Nah, ceritanya adalah pada waktu perang Uhud itu Nabi SAW dan pasukan Muslim itu sudah mencapai tingkat kemenangan sekitar 90%. Sedikit lagi akan memperoleh kemenangan. Tetapi kemudian pasukan Muslim yang ditempatkan di atas bukit Uhud, mereka adalah pasukan pemanah, ya, ketika melihat musuh itu sudah mau kalah, mereka kemudian meninggalkan tempatnya dari atas dan turun ke bawah karena merasa khawatir, takut tidak akan mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Dan kemudian mereka menyebut Nabi itu nanti yang malah akan kebagian mendapatkan harta rampasan perang itu. Ya. Sehingga kemudian turunlah ayat ini bahwasanya Nabi tidak mungkin berkhianat mengambil harta rampasan perang. Karena Nabi SAW, nanti ada pembagiannya di dalam fikih Islam, yaitu tidak boleh lebih dari 5%. Ini yang pertama, jadi kata-kata al-ghulul, yaitu mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan juga makna lain dari al-ghulul ini. Yang pertama adalah komisi, yaitu tindakan seseorang mengambil suatu penghasilan di luar haknya, di luar gajinya yang telah ditetapkan.
Nabi bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fa huwa hulul." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja, kata Nabi, dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi atau gulul itu sendiri. Kita perlu tahu bahwasanya Nabi SAW itu adalah kepala negara Madinah yang juga memiliki banyak pegawai administrasi atau ASN kalau zaman sekarang, gitu ya. Mereka yang memungut pajak, mereka yang memungut zakat, mereka yang bertugas mengurusi pasar, mengawasi pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, makna dari gulul yaitu adalah hadiah, yaitu orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Nabi bersabda, hadaya al-ummali gulul, bahwasanya Rasul bersabda hadiah yang diterima pejabat itu adalah bagian dari gulul atau korupsi. Yang ketiga, macam dari gulul itu adalah penggelapan. Ini diceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, pada saat perang Khaybar, gitu ya, ada salah seorang sahabat yang itu mengambil harta rampasan perang yang seharusnya ia laporkan secara utuh. Ya, kurang lebih hanya sekitar 1/4 dinar dalam bentuk cincin atau perhiasan saat itu. Ya, kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih sekitar 300.000. Tapi kemudian ketahuan oleh Rasulullah SAW, ya, dan kemudian sahabat Nabi ini diberikan takzir atau hukuman. Melakukan penggelapan. Bentuk lain yang terakhir dari gulul adalah memanfaatkan secara tidak sah kekayaan publik. Maka Nabi SAW memberikan amanat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai gubernur. Ya. Apa sabdanya? Ya. La tusibanna syai'an bi ghairi idni fa innahu gulul. Wa may yaqul ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, tanpa izin Nabi, karena hal itu adalah gulul, dan barang siapa yang melakukan gulul atau korupsi, maka ia akan membawa barang yang digulul, yang dikorupsinya itu nanti di hari akhir. Termasuk Nabi SAW memasukkan kategori mereka yang melindungi perbuatan korupsi, itu juga termasuk melakukan tindak korupsi. Nabi bersabda, "Man katama ghalan fa innahu ismu." Siapa yang menyembunyikan koruptor atau pelaku gulul, maka ia sama dengannya. Artinya tidak mau bersaksi, menutup kasus, dan lain sebagainya. Kemudian istilah korupsi lain di dalam Islam, ya, kita sering mendengarnya yaitu riswah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi wal ra'isa ya'nil ladzi yamsi bainahuma finnar. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad dari Sauban, ya, Rasulullah melaknat pelaku, penerima, dan perantara riswah atau sogokan. Dan ketiganya itu sama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka. Riswah itu secara bahasa, ya, artinya adalah al-ju'al, yaitu artinya adalah upah, hadiah, pemberian atau komisi, dan lain sebagainya. Maka dalam bahasa Indonesia menyuap itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai riswah, ya, sebagaimana yang dikutip oleh hadis Nabi SAW tersebut. Nah, pertanyaannya, apa kemudian strategi yang bisa dilakukan paling tidak yang diajar oleh Nabi SAW untuk membuat jerah para pelaku koruptor ini?
Nah, dalam salah satu sabdanya Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gulul. Yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat tanpa wudhu. Berarti sholat tanpa wudhu itu tidak sah. Termasuk sedekah dari gulul, dari hasil korupsi itu juga tidak akan diterima. Maka kemudian Nabi menjelaskan, ya, setelah hadis ini Nabi kemudian pernah suatu kali tidak menyolati jenazah koruptor karena Nabi mengetahui bahwasanya jenazah ini melakukan tindak korupsi selama hidupnya. Maka kemudian Nabi tidak menyolatkan jenazah si pelaku koruptor ini dalam rangka untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasannya korupsi itu betul-betul berdampak sangat buruk terhadap masyarakat, terhadap pembangunan, terhadap kesejahteraan dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendengar. Setelah mendengar kita mentaati, kita melaksanakan khususnya apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an maupun hadisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirul kiram usikum wa iyaya bittaqullah kama qala nabiyyukum fi hadisihi ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang menjauhi tindakan gulul, tindakan korupsi, terutama nanti keturunan kita, keluarga kita, sehingga negara kita ini menjadi negara yang bebas korupsi dan tujuan pembangunan kita tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله